Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Sukma Mat, sukses bersama matematika. Tetap dengan saya Ati Dian Widya Stuti. Di video kali ini akan dibahas terkait pembahasan soal latihan CPNS. Teman-teman disimak baik-baik ya. Pembahasan soal 1. Berapa bilangan selanjutnya dari deret 3, 6, 18, 36, 108 dan seterusnya. Nah, di sini teman-teman kita diminta mengisi nilai dari titik-titik di sini. Di mana titik-titik ini merupakan nilai dari kelanjutan deret sebelumnya, teman-teman. Oleh karena itu, kita harus mengetahui pola dari deret di sini. Sedangkan pola suatu deret itu sangat banyak. Oleh karena itu, teman-teman nanti perhatikan ya untuk pembahasan soal-soal selanjutnya. Dan teman-teman harus banyak latihan agar peka terhadap pola deret. Oke, kita kembali lagi. Untuk soal 1 di sini kemungkinannya bisa hubungan antar suku. Suku pertama ke suku kedua, suku kedua ke 3, 3 ke 4, 4 ke 5, dan 5 ke 6. Dimana yang akan dituju di sini? Nah, pola di sini dari suku pertama yaitu 3 ke suku kedua yaitu 6 itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama 3 ke 6 itu ditambah 3. Di sini bisa dikali 2. Nah, kita cek ya, kita ke atas dulu. 6 ke 18 bisa dikali 3 dan juga bisa ditambah 12. 18 ke 36 bisa dikali 2, bisa juga ditambah 18. Nah, di sini 36 ke 108 itu bisa dikali 3 dan juga bisa ditambah 72. Nah, kita cek ya ke bawah. 6 ke 18 itu dikali 3 juga bisa ditambah berapa ini? Di sini 12. 18 ke 36 itu dikali 2 dan juga bisa ditambah 18. 36 ke 108 bisa dikali 3 dan juga bisa ditambah 72. Nah, di sini teman-teman kita cek yang sangat terlihat untuk di sini kan ditambah 3 tambah 12 tambah 18 tambah 72. Nah, kita di sini bisa tingkatkan juga. Di sini dikali 4, di sini ternyata bukan dikali 4, ditambah 6. Di sini nggak berpola teman-teman, jadi nggak bisa digunakan. Begitupun yang bawah. Tambah 3 kali 3 kali 2 kali 3. Di sini kan nggak berulang, berarti juga tidak dapat digunakan. Nah, kita cek di sini. Ternyata polanya di sini dikali 2 kali 3. Kembali lagi dikali 2 dan dikali 3. Karena berulang, maka di sini juga berulang. Setelah dikali 3, kembali lagi dikali 2. 108 dikali 2 itu hasilnya 216. Sedangkan yang di sini ini juga nggak berpola, setelah dikali ditambah, ditambah dan ditambah. Dan di sini angkanya tidak berpola, maka juga tidak dapat digunakan untuk yang di sini. Nah, selanjutnya teman-teman kita cek untuk pola yang selanjutnya. Saya tulis dulu. 36, 108 dan titik-titik. Saya ganti warna dulu. Nah, di sini polanya kita coba lompat dari suku ke 1 ke suku ketiga, ketiga ke 5. Di sini 3 ke 18 itu dikali 6. 18 ke 108 di sini dikali 6. Selanjutnya 2 ke 4 di sini dikali 6. Oh, ternyata ini berpola. Dikali 6 dikali 6, ini dikali 6, pasti 36 ke sini juga dikali 6. Kita cek 36 dikali 6. 6 kali 6 itu 6. Menyimpan 3, 3 kali 6 18, 18 ditambah 3 itu 21. Jadi hasilnya 216. Ternyata sama teman-teman. Berarti jawabannya yaitu E.
Nah, nanti teman-teman banyak-banyak latihan biar tahu pola mana yang cepat untuk ditemukan untuk melanjutkan nilai dari suatu deret. Selanjutnya untuk pembahasan soal 2. Berapa nilai bilangan selanjutnya dari deret 4, 9, 19, 39 dan seterusnya. Di sini suku pertama kita cek ke suku kedua ke suku ketiga ke suku keempat, dan suku keempat ke suku yang ditanyakan. Selanjutnya 4 ke 9 itu ditambah 5. 9 ke 19 itu ditambah 10. 19 ke 39 itu ditambah 20. Nah, di sini teman-teman ternyata masih belum berpola. Kita cek di sini ke tingkat kedua. 5 ke 10 itu dikali 2. 10 ke 20 itu juga dikali 2. Berarti di sini juga dikali 2. 20 dikali 2 itu 40. Dan di sini tandanya positif atau ditambah. Jadi 39 ditambah 40 hasilnya 79. Dan ini jawabannya teman-teman, yaitu D. Selanjutnya soal ketiga. Nilai B dan C yang paling tepat pada barisan berikut adalah, nah di sini teman-teman disuruh mencari nilai B dan C. B-nya ini dan C-nya di sini. Maka teman-teman harus mengetahui pola dari deret di sini. Untuk soal ketiga, deretnya lompat dari suku 2 ke suku 4, suku 4 ke suku 6. Di sini atau suku genapnya ya. 32 menjadi 29, di sini dikurangi 3. 29 menjadi 26, di sini juga dikurangi 3. Sedangkan suku ganjilnya yang diketahui karena ini belum, itu suku ketiga ke suku ke-5. 3 ke 5 di sini. 21 menjadi 14, di sini dikurangi 7. Berarti antar suku ganjilnya dikurangi 7. B ke 21 dikurangi 7, 14 ke C dikurangi 7. Sehingga kita bisa dapatkan B ini dikurangi 7 hasilnya 21. Min 7 sama dengan 21. Negatif 7-nya pindah ruas ke kanan sehingga didapatkan B sama dengan 21 plus 7. B-nya sama dengan 28. Selanjutnya 14 dikurangi 7 sama dengan C. Saya tuliskan 14 min 7 sama dengan C. 14 min 7 itu 7. Sehingga nilai C-nya diperoleh hasilnya 7 dan B-nya 28. Karena yang ditanyakan B sama C dan C, maka B-nya 28 dan C-nya 7, yaitu opsi A. Soal keempat. Bilangan yang tepat untuk melengkapi deret berikut adalah, nah di sini teman-teman disuruh untuk melengkapi titik-titik di sini. Di mana titik-titik ini harus sesuai dengan pola deret di sini. Pola deret soal keempat yaitu antar suku. Dari 2 ke 6 di sini ditambah 4. Dari 6 ke 14 di sini ditambah 8. Lalu di sini 14 ke titik-titik kira-kira berapa? Titik-titik ke titik-titik di sini juga berapa? Nah, nanti kita cek yang sudah tahu di sini dari 126 ke 254, yaitu ditambah 128. Nah, berarti di sini itu bertingkat teman-teman. Dari 4 ke 8 itu dikali 2. 8 ke sini nanti dikali 2. Apakah nanti cocok? Di sini juga dikali 2. Dari sini ke sini dikali 2. Nah, di sini ke sini yang menghasilkan 128 juga dikali 2. Nah,
kita cek ya. 8 kali 2 di sini 16, berarti positif ya. 16 dikali 2 berarti ditambah 32. 32 dikali 2 di sini ditambah 64. 64 dikali 2 ternyata benar 128. Berarti polanya seperti ini teman-teman. Jadi 14 ditambah 16 di sini diperoleh 30. 30 ditambah 32 didapat 64. 64 ditambah 64 didapatkan 126. Jadi jawaban titik-titiknya yaitu 30 dan 62, yaitu pada opsi A. Selanjutnya untuk soal kelima. Bilangan yang tepat untuk melengkapi deret berikut adalah, nah di sini terdapat deret. Kita akan mencari nilai titik-titik ini. Pada soal 5 memiliki pola suku itu dari penjumlahan suku sebelumnya. 2 ini dari penjumlahan suku pertama dengan suku kedua, yaitu 1 ditambah 1. Suku keempat di sini 3 itu dari penjumlahan 1 ditambah 2. 5 berarti dari 2 ditambah 3. Nah, titik-titik di sini itu penjumlahan 3 ditambah 5. 3 ditambah 5 di sini hasilnya 8. Titik-titik yang kedua berarti penjumlahan 5 ditambah 8. 5 ditambah 8 hasilnya 13. Nah, untuk ngecek apakah benar, kita cek untuk 21 di sini penjumlahan 8 ditambah 13. Ternyata benar. 8 tambah 13 di sini 21. Sedangkan 34 di sini kita cek dari 13 ditambah 21. Ternyata juga benar, yaitu 34. Jadi nilainya untuk melengkapi itu 8 sama 13, yaitu pada opsi C. Kemudian untuk soal selanjutnya, soal ke-6. Berapakah nilai bilangan selanjutnya dari deret ini? Nah, di sini kita akan cari yaitu dari suku pertama ke suku kedua di sini ditambah 3. Dari 7 ke 14 di sini dikali 2. 14 ke 17 di sini tambah 3 dikali 2, ya kan? Karena 17 kali 2 itu 34. 34 ke 37 ditambah 3. Ternyata polanya tambah 3 kali 2 tambah 3 kali 2 tambah 3, selanjutnya dikali 2. 37 kali 2 hasilnya 74. Setelah dikali 2 ditambah 3. 74 ditambah 3 di sini hasilnya 70. Jadi titik-titiknya yaitu 74 dan 77. Berarti pada opsi B. Selanjutnya soal ke-7. Di sini terdapat suatu deret. Kita disuruh melanjutkan teman-teman mengisi angka selanjutnya ini. Dengan pola deret pada soal di sini itu antar suku. 3 ke 6 di sini dikali 2. 6 ke 7 ditambah 1. 7 ke 14 dikali 2. 14 ke 15 ditambah 1. Ternyata polanya berulang. Kali 2 tambah 1 kali 2 tambah 1. Berarti di sini dikali 2 kemudian ditambah 1. 15 dikali 2 itu 30. 30 ditambah 1 itu 31. Jadi angka selanjutnya itu 30 dan 31, yaitu pada opsi D. Kemudian untuk soal ke-8, berapa nilai bilangan selanjutnya dari deret ini? Nah, kita disuruh mengisi titik-titik ini. Dengan polanya di sini lompat, yaitu suku ganjilnya. Lompat 1 ya. 5 ke 7 di sini ditambah 2. 7 ke 9 ditambah 2. Untuk suku genapnya 10 ke 12 ditambah 2. Berarti selanjutnya juga ditambah 2.
12 ditambah 2 itu 14. Jadi jawabnya 14 pada opsi C. Selanjutnya soal ke-9. Tentukan nilai bilangan pecahan selanjutnya dari deret ini. Nah, di sini terdapat deret dan berbentuk pecahan. Polanya di sini memisahkan antar penyebut sama pembilang. Kita selesaikan untuk pembilangnya. 1 ke 2 di sini ditambah 1. 2 ke 3 tambah 1. 3 ke 4 tambah 1. 4 ke titik-titik di sini berarti juga ditambah 1. 4 tambah 1 di sini 5. Di sini ada per, maka kita juga kasih tanda per. Selanjutnya kita fokus ke penyebut. 2 ke 8 di sini ditambah 6. 8 ke 26 di sini ditambah 18. 26 ke 80 maksud saya di sini ditambah 54. Nah, berarti kira-kira nanti ditambah berapa? Nah, berarti di sini itu bertingkat. 6 ke 18 di sini dikali 3. 18 ke 54 di sini dikali 3. Berarti suku selanjutnya juga dikali 3. 54 dikali 3 itu hasilnya 162. Berarti ditambah ya. 80 ditambah 162 hasilnya 242. Jadi nilainya 5 per 242 pada opsi D. Untuk selanjutnya soal ke-10. Tentukan nilai bilangan selanjutnya dari deret berikut. Nah, di sini terdapat deret, kita akan mencari titik-titik ini. Polanya yaitu di sini lompat. Dari 12 ke 9 itu dikurangi 3. 9 ke 6 dikurangi 3. 6 ke 3 dikurangi 3. Berarti untuk suku genapnya kita cek 6 ke 5 dikurangi 1. 5 ke 4 dikurangi 1, berarti berulang. 4 ke titik-titik di sini juga dikurangi 1. 4 dikurangi 1 itu hasilnya 3. Jadi jawabannya yaitu pada opsi D. Sekian dulu ya teman-teman, lanjut di video selanjutnya untuk pembahasan soal ke-11 dan seterusnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.